Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Farhan dengan NIM 21 11 11 67 4 ingin mempresentasikan tugas proyek wawancara UMKM dan rekomendasi lembaga keuangan mikro syariah pada mata kuliah keuangan mikro Islam. Nah, di sini ada pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu ada profil UMKM, yang kedua ada kondisi UMKM, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada hasil analisis, yang kelima ada rekomendasi lembaga keuangan syariah, yang keenam ada BMT Alfat IKMI, yang ketujuh ada kesimpulan. Nah, pada pembahasan kali ini ada profil UMKM-nya itu saya mewawancari seorang pedagang atau pengusaha UMKM bernama Bu Evi, merupakan salah satu penjual di kantin UPNV Transjakarta Pondok Labu yang menjual berbagai macam makanan berat, cemilan, serta minuman yang menyegarkan. Warung atau kantin Bu Evi berjualan dari pukul setengah 8 pagi sampai setengah 6 sore. Dan saat libur kuliah ia tidak berjualan. Nah, Bu Evi sendiri ini sudah berjualan di KTD UPN Pondok Labu sudah dari tahun 2000. Namun tidak hanya membuka usaha di UPN Pondok Labu, Bu Evi juga membuka cabangnya di UPN Limo dari tahun 2017. Nah, selanjutnya ada kondisi UMKM. Kondisi UMKM yang dihadapi oleh Ibu Evi ketika membuka usahanya, yang pertama itu modal awal yang ia keluarkan untuk memulai usaha ini sebesar 5 juta rupiah yang menggunakan uang pribadi sendiri. Keuntungan yang ia dapat dari hasil jualan makanan ini atau minuman tadi tergantung modal pada hari itu. Pendapatan yang ia dapat langsung diputar kembali untuk modal esok hari. Nah, pada pembahasannya kali ini, usaha milik Ibu Evi yang menjual berbagai aneka makanan berat, makanan ringan, dan juga minuman yang menyegarkan. Beliau membuka usahanya ini di kantin UPN Pondok Labu dari tahun 2000. Lalu melebarkan sayapnya membuka kios baru di kantin UPN Limo pada tahun 2017. Modal yang beliau gunakan sebesar 5 juta. Modal tersebut dikeluarkan dari uang pribadi sendiri. Nah, kesulitan yang selama ini dihadapi adalah kesulitan modal. Jadi mana modal tersebut hanya berpaku pada penghasilan penjualan di hari sebelumnya. Nah, di sini ada hasil analisisnya. Saya menggunakan analisis SWOT atau SWOT, yang dimana strength-nya itu keunikan atau keunggulan yang dimiliki oleh kantin Bu Evi atau kantin Mama Vinka 17 adalah ia menjual makanan, cemilan, serta minuman yang banyak disukai orang-orang. Makanan, cemilan, dan minuman yang dijual oleh Bu Evi memiliki harga yang sangat terjangkau. Nah, di weakness-nya ini, kelemahan yang dimiliki oleh kantin Bu Evi atau kantin Mama Vinka 17 adalah karena modal di hari esok tergantung dari pendapatan di hari ini. Maka jika hari ini hanya laku sedikit, maka modal untuk hari esok juga sedikit. Kelemahan lainnya adalah minimnya literasi keuangan sehingga rentan terhadap risiko keuangan. Yang ketiga itu ada opportunities. Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Bu Evi adalah pelanggan atau mahasiswa PNVJ yang membutuhkan produk penjualan Bu Evi tersebut dikarenakan produk yang ternama di kantin Mama Vinkal atau Bu Evi itu adalah makanan bento. Pada kantin tersebut hanya satu yang menjual sehingga produk makanan yang dijual akan selalu dibutuhkan dan sesuai target pasar, sehingga Bu Evi dapat meningkatkan permodalan dan meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan teknologi digital marketing. Nah, untuk triknya ini, ancaman yang dapat menghambat bisnis Bu Evi ini adalah potensi munculnya jenis makanan yang serupa oleh kantin lain, sehingga semakin bertambah pesaing yang ada dapat mengancam bisnis Bu Evi, sehingga memberikan hambatan pada pendapatan untuk modal pada hari selanjutnya bisa jadi dapat menurun. Nah, di sini saya merekomendasikan lembaga keuangan syariah yang cocok untuk Bu Evi. Yang pertama, yang di sini ada saya, untuk usaha Bu Evi dapat melakukan peminjaman modal ke BMT Alfat IKMI, karena BMT Alfat IKMI sudah lebih dari 25 tahun berdiri, telah berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat dengan sistem syariah dan akan terus berikhtiar menjadi bagian dari solusi permasalahan masyarakat dengan menjalankan dua fungsi utama, yakni fungsi sosial dan fungsi bisnis. Produk yang dapat digunakan Bu Evi ada pada KSPPS BMT Alfat IKMI ini, yakni pembiayaan dengan pola kerjasama antara satu pihak atau lebih dengan penggabungan mal atau harta dan amal atau keahlian untuk mencapai keuntungan bersama, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Jika terjadi kerugian bukan karena uang prestasi, diatur sesuai dengan karakteristik dari kerjasama tersebut. Dalam pelaksanaan akad musyarakah ini, KSPPS BMT Alfat IKMI sebagai salah satu permodal yang rasio modalnya sesuai dengan kesepakatan. Nah, kenapa saya memilih KSPS BMT Alfat IKMI ini sebagai rekomendasi lembaga keuangan syariah untuk usahanya Ibu Evi? Karena pengajuan kerjasama dapat dilakukan sangat mudah. Produk musyarakah ini modal yang sesuai dengan syariat Islam. Produk dan layanan dari KSPPS BMT Alfat IKMI merupakan solusi dalam pengembangan usaha dan permasalahan ekonomi yang terjadi di masa sekarang. Bukan untuk berhutang, melainkan penyertaan modal dengan cara pembelian aset modal usaha yang mana dapat dilakukan dengan sangat mudah dengan mendaftarkannya secara online.
Nah, pada kesimpulannya ini, berdasarkan dari hasil analisa dan usahanya, usaha Bu Evi termasuk dalam kriteria usaha mikro dalam bentuk modal. Bisnisnya memiliki sedikit pesaing, sehingga pendapatannya akan terus memenuhi modal minimum untuk menjalani esok hari. Tapi jika penjualannya tidak bagus, bahkan tidak cukup untuk modal untuk besok, yang akan berdampak buruk pada modalnya tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.